adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak terdapat di lahan kering pegunungan. Sejak lama, umbi ini menjadi bahan pangan alternatif di berbagai daerah, terutama pada musim kering berkepanjangan atau paceklik. Umbi gadung jarang dikonsumsi, kecuali oleh mereka yang paham cara membuang racunnya. Racun pada umbi gadung paling dominan adalah HCN, yang mana racun ini mudah diserap oleh alat pencernaan, masuk ke darah dan terikat bersama oksigen. Jika terlalu banyak, dapat menyebabkan pusing, mual, dan sulit bernafas. Namun bagi warga Gul, umbi gadung adalah solusi pangan yang menjanjikan, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk menambah pendapatan. Apalagi mereka memiliki keahlian membuang racun gadung ini turun-temurun. Produksi gadung akan dilakukan pada musim kering, yaitu saat umbi gadung yang ada sedang besar-besarnya. Dalam satu induk pohon, biasanya akan terdapat sekelompok umbi berbagai ukuran. Kita harus menyisakan 1 atau 2 umbi di lokasi penggaliannya, sehingga nanti di musim penghujan dapat tumbuh lagi. Pada umbi lain, pengupasan dan pengirisan hanyalah cara penyiapan bahan baku saja. Akan tetapi pada gadung, tahapan ini menjadi sangat penting, sebab disinilah proses awal pembuangan racun dimulai. Terutama saat gadung diiris tipis-tipis. Semakin tipis akan semakin baik, sebab racun yang ada nantinya akan lebih mudah dikeluarkan. Cara mengolah gadung seperti ini adalah cara terbaik yang terbukti aman. Gadung tidak bisa dimasak langsung, layaknya talas misalnya. Sejatinya, gadung memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jika dikupas langsung setelah panen, warna umbi gadung masih sangat cerah, kekuningan atau terkadang agak putih. Karakter umbinya cenderung getas atau mudah patah. Bau umbi gadung juga relatif kuat, istilahnya langu atau bau akibat banyak getahnya. Irisan gadung harus dijemur setidaknya selama 4 hari penuh. Semakin lama penjemuran, semakin baik, dengan catatan jangan sampai irisannya menjadi patah. Abu dapur harus dibalurkan pada setiap irisan gadungnya. Ini adalah cara agar karakter umbi yang getas menjadi lentur. Selain itu, penambahan abu dapur juga untuk menyerap getah yang ada. Cara mengurangi kadar HCN sebenarnya bervariasi. Ada yang melakukannya dengan direndam air garam beberapa hari, atau bisa juga dengan direndam air mengalir hingga 3 malam. Jika melalui penjemuran, irisan umbi ini bisa diangkat ketika kondisinya sudah setengah kering. Biasanya, irisannya telah menjadi semakin kecil dan sedikit melengkung pada bagian luarnya. Setelah dijemur, irisan gadung harus kita rendam minimal 6 hari. Selama waktu tersebut, kita harus melakukan pelimbangan setiap hari 2 kali. Pelimbangan adalah penukaran air rendaman dengan air baru. Selama pelimbangan, bisa ditambahkan air garam agar hasilnya maksimal. Gadung yang telah melalui tahapan selama seminggu tersebut dapat diolah lebih lanjut. Berikutnya, gadung harus kita kukus selama 1 jam. Pengukusan ini juga merupakan tahap dalam pengurangan racun yang ada. Irisan umbi otomatis akan matang. Sisa-sisa getah yang ada praktis akan larut bersama uap air. Jadi, pengukusan gadung ini bukan bertujuan mematangkan ban saja, layaknya mengukus singkong ataupun beras misalnya. Umbi yang telah dikukus ini harus dijemur dahulu setiap lembarnya hingga benar-benar kering.
Setidaknya akan memakan waktu 2 hingga 3 hari penjemuran. Konsumsi langsung pada gadung hasil pengukusan ini belum bisa dilakukan, karena kadar racunnya belum turun sampai batas aman konsumsi. Di Indonesia, sulitnya membuang kandungan getah beracun yang ada. Namun di dunia kuliner kita, gadung sebenarnya termasuk makanan yang banyak dicari. Rasa olahan gadung sangat enak. Jika dibuat keripik misalnya, rasanya pun sangat renyah dan gurih, meski tanpa bahan penyedap rasa. Dari cara pengolahan gadung tradisional di Gunung Kidul ini, kita dapat menarik pelajaran bahwa kearifan lokal masyarakat selalu memiliki solusi terhadap alam yang ada di sekitarnya, sehingga semua berubah menjadi berkah yang dapat disyukuri. Aku dan Mbak Oki mau panen umbi yang sudah mulai langka iki. Namanya Mbolo, Lur. Ini termasuk tanaman rambat tahunan yang tangkainya dapat tumbuh sampai 3 meter. Biasanya tangkainya merambat di tanah